Shalom teman-teman semuanya, kita bersyukur pada hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk melayaninya, untuk beribadah kepadanya. Yuk mari teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kita saat teduh sejenak. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, yang maha besar dan maha kuasa, Tuhan terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Karena anugerah-Mu yang begitu besar Kau berikan kepada kami masih bisa melayani Engkau. Kami masih bisa memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan dan menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah nama-Mu yang ditinggikan dan dipuji permuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Karena sungguh besar kasih Tuhan dalam hidup kita. Kuasanya yang begitu ajaib dan janjinya yang tidak pernah Dia ingkar. Ku percaya janji-Mu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku.
percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku percaya. Pujian yang kedua mengajarkan kita untuk selalu dekat kepada Tuhan, untuk menyembah Dia, meninggikan nama Dia, karena itulah kerinduan kita, mengejar hadir-Mu. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku.
memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mari teman-teman kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. 舍独信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我属耶稣基督，上帝的独生者，因圣灵感应，由头真理玛利亚所生，在本丢比拉多受架受难，被钉有十架，受这埋葬，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临审判活人死人。我信圣灵，我信圣而共的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。主祷文：我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们一切试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。Shalom teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat siang, selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan. Tema firman Tuhan kita pada hari ini yaitu lockdown yang diambil dalam kitab Yesaya pasal 26 ayat 20 sampai 21. Saya akan membacakan buat kita sekalian. Mari kita bersama-sama mendengarkannya. Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu. Sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang sesat lamanya, sampai amarah itu berlalu. Sebab sesungguhnya Tuhan mau keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya. Dan bumi tidak lagi menyembunyikan darah yang tertumpah di atasnya. Tidak lagi menutupi orang-orang yang mati terbunuh di sana. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kami, yang membawa kami dalam hadirat-Mu, dalam berkat anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu, sehingga pada hari ini, dalam hari Sabat Tuhan, kami bisa datang beribadah kepada-Mu Tuhan. Meskipun kami tidak dapat berkumpul secara fisik di dalam gereja Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan melalui ibadah online ini, iman kerohanian kami, roh kami disatukan daripada-Mu Tuhan. Karena Engkau sudah berkata, 2-3 atau lebih orang berkumpul memanggil nama-Mu, maka Engkau akan hadir. Kami percaya Tuhan, kami adalah orang yang diberkati. Oleh itu kami mau menggunakan waktu dan kesempatan ini untuk benar-benar mendengar kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu siap menjadi saluran berkat, mohon Engkau pimpin sertai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah kepada-Mu. Amin. Teman-teman sekalian, kita hari ini akan membahas satu topik yang selama wabah pandemi ini, COVID-19 ini, itu menjadi satu tren, yaitu lockdown. Ya, biasanya dikatakan di lockdown. Teman-teman sekalian, kita menemukan bahwa
kondisi pandemi COVID-19 ini itu sudah berjalan hampir setahun lebih. Ya, hari ini kita sudah memasuki minggu pertama di Februari 2021. Teman-teman sekalian, bahwa saya menemukan bahwa di dalam kehidupan manusia memang wabah penyakit itu tidak terpisahkan dalam sejarah umat manusia. Mungkin sudah tak terhitung banyaknya wabah penyakit baik dalam skala besar maupun kecil yang telah memaksa manusia untuk memutar otak bagaimana harus bertahan hidup. Paling tidak sebelum wabah COVID-19 ini, ada 2 wabah yang tidak terlupakan dalam sejarah, yaitu wabah kematian hitam, Black Death. Itu terjadi di abad ke-14, dan juga pada 100 tahun yang lalu, itu flu Spanyol, yang membuat ratusan jiwa itu melayang. Dan kalau kita menemukan bahwa hari ini juga, wabah penyakit COVID-19 itu dengan berita yang terbaru itu sudah 100 juta lebih penduduk di dunia ini mengidap penyakit ini. Dan kematian itu juga sudah banyak sekali. Ya, 1 juta lebih. Coba bayangkan, begitu banyak nyawa yang dihabiskan. Kita melihat bahwa wabah mungkin menjadi satu tema penting juga di dalam Alkitab yang kita percayai. Kita melihat pertama kali dalam kitab Keluaran itu mencatat ada serangkaian wabah penyakit yang ditulis dengan istilah tulah. Tulah yang menimpa penduduk Mesir sebelum peristiwa Keluaran dan pembebasan bangsa Israel. Di akhir kitab 2 Samuel juga dikatakan bahwa wabah yang merenggut nyawa 70.000 orang Israel karena kesalahan yang dilakukan oleh Daud yang pada saat itu menjadi raja. Sebagian penulis Alkitab itu meyakini bahwa wabah itu muncul bukan tanpa sebab. Dosa dan ketidaktaatan terhadap Tuhan dan hukuman daripada Tuhan adalah sumber utama datangnya wabah. Dalam kitab Ulangan dikatakan bahwa jika bangsa Israel tidak mendengar suara Tuhan dan melakukan dengan setia ketetapan Tuhan, maka Tuhan akan meletakkan penyakit sampar kepadamu, sampai dihabiskannya engkau dari tanah. Kemana engkau pergi untuk mendudukinya, Tuhan akan menghajar engkau dengan batuk kering, demam kepila-lalu, sakit radang, kekeringan, hama, dan penyakit gandum. Semuanya itu akan memburu engkau sampai engkau binasa. Intinya, Alkitab menggambarkan wabah itu sebagai manifestasi daripada kemarahan Allah dan hukuman atas dosa yang dilakukan manusia. Namun, yang menjadi pertanyaan bagi kita, jika wabah itu adalah hukuman atas dosa, mengapa wabah itu juga menjangkiti orang-orang yang baik, orang yang murah hati, orang yang suka menolong, dan juga orang Kristen termasuk juga hamba Tuhan mungkin. Kita melakukan hari ini, pandemi COVID-19 ini, banyak juga pendeta yang terjangkiti dan meninggal. Apakah Tuhan seolah-olah diam dan tidak memberikan pembebasan ketika orang yang baik, orang taat, orang yang kerohanian bagus harus merenggut nyawa karena wabah, sementara orang yang jahat justru sedang mencari keuntungan di tengah wabah ini? Jika wabah itu berasal dari Tuhan, logisnya mungkin kita berpikir Tuhan mampu menghentikannya. Namun mengapa terkadang tidak terjadi? Kalaupun itu berhenti, tapi sesudah itu memakan korban yang begitu banyak. Di hadapan wabah itu, Tuhan yang dipercaya sebagai yang maha kuasa, seolah-olah kehilangan kemaha kuasaannya. Karena wabah muncul
mungkin godaan dalam diri kita sendiri untuk mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel pada masa itu yang tercatat dalam kitab Keluaran pasal 17 ayat 7. Itu bangsa Israel di masa dan Meriba, mereka bertanya kepada Tuhan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Singkatnya kalau kita melihat bahwa di sini wabah itu dapat mengurus iman kepercayaan orang akan kemahakuasaan Tuhan. Sekalipun demikian, kita tetap percaya bahwa Tuhan tetaplah Tuhan yang maha baik dan maha tahu. Ia akan tetap selalu mencintai, mendampingi, dan menyembuhkan umatnya dengan caranya. Terkadang tidak bisa kita tebak atau mengerti. Terlepas daripada keterlibatan Allah, jika wabah adalah reaksi natural atas kesalahan manusia secara kolektif, bukan pribadi. Maksudnya begini, wabah muncul karena manusia sudah merusak tatanan dan keharmonisan alam yang telah diatur oleh Allah. Kita sebut saja misalnya berapa tahun yang lalu, itu terjadi wabah flu burung. Lalu ada mad cow, sapi gila. Itu terjadi karena apa? Manusia dengan rakus mengeksploitasi hewan sebagai makanan, tetapi apa? Hewan itu diberi makanan yang tidak betul. Saya pernah mendengar informasi bahwa penyakit sapi gila mad cow itu terjadi karena apa? Sapi itu diberi makan sapi lagi. Dengan kata apa? Sisa jeroan sapi itu digiling, dikasih makan lagi sebagai pelet langsung daripada sapi itu. Padahal kita ketahui sapi itu adalah apa? Binatang herbivora, itu pemakan rumput. Tetapi apa? Dia diberi makan daging. Dan lebih bala lagi, dimakan segenetika dengan dirinya sendiri. Hanya apa? Itu muncullah penyakit sapi gila. Sama juga flu burung dan lain sebagainya. Teman-teman sekalian, manusia sudah lupa akan keharmonisan alam yang sudah Tuhan bentuk, Tuhan ciptakan, dan Tuhan gariskan kepada manusia. Wabah itu adalah isyarat alami bahwa manusia sudah mengingkari jati dirinya sebagai gambar Tuhan. Imago Dei. Kita tahu Tuhan menciptakan manusia sesuai gambar dan rupa daripadanya. Yaitu manusia diberikan tugas yang pertama untuk menjaga keharmonisan alam itu dan bukan untuk merusaknya. Pada akhirnya wabah itu akan menyadarkan kepada kita manusia bahwa kita adalah ciptaan yang rapuh, yang tidak mungkin bisa bertahan jika ciptaan lain itu dihancurkan. Teman-teman sekalian, hari ini kita menemukan bahwa wabah COVID-19 yang terjadi di hadapan kita ini, itu adalah wabah yang sudah berjalan bukan hanya berbulan, tapi sudah menahun. 2019, namanya COVID-19, dimulai dari akhir tahun 2019 ditemukan. Dan sampai hari ini, sudah tahun 2021. Dan belum ditemukan titik temu bagaimana untuk menyelesaikannya. Tapi teman-teman sekalian, melalui himbauan daripada pemerintah ataupun solusinya, dikatakan satu bagian bahwa pemerintah mengatakan solusi yang paling baik yang bisa kita lakukan sekarang yaitu apa? Melakukan lockdown, melakukan karantina secara pribadi. Bagaimana masing-masing setiap orang, mungkin di Indonesia tidak ditulis lockdown, karena di dalam mungkin mengerikan, lockdown itu dikunci keseluruhan. Tapi di Indonesia biasanya kita hanya menjalankan secara PSBB, jalan jarak ya, atau PPKM gitu ya, dan lain sebagainya. Itu adalah kita harus bisa memulai dengan social distancing, jaga jarak, ya, physical distancing, di rumah saja, stay at home. Dan sampai hari ini juga sama juga ibadah kita,
ibadah masing-masing di rumah. Kecuali yang melayani mempersembahkan di gereja. Tapi teman-teman sekalian, suatu saya menemukan himbauan dari pemerintah, baik di negara Indonesia pun di negara lain tentang lockdown ini, ada satu bagian firman Tuhan yang sebenarnya juga dikatakan kita juga bisa meng-lockdown. Satu bagian suatu Tuhan memberikan amarah. Tuhan sedang marah atas kejahatan manusia. Itulah yang diambil di dalam kitab Yesaya pasal 26 ayat 20 sampai 21 ini. Karena mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk. Bersembunyilah barang sesaat lamanya sampai amarah itu berlalu. Teman-teman sekalian, penulis kitab Yesaya ini adalah Nabi Yesaya. Nabi Yesaya adalah Nabi Yudea yang ada pada abad ke-8 sebelum Masehi. Pada masa itu Nabi Yesaya banyak sekali mendapatkan pewahyuan yang Tuhan berikan supaya dia catat dan dia sampaikan kepada umat manusia. Teman-teman sekalian, di dalam Alkitab sudah sering mencatat bahwa bangsa Israel pada zaman dahulu mereka juga sudah pernah berulang kali melakukan lockdown atau karantina. Lockdown atau karantina itu bukan sesuatu yang asing lagi bagi mereka. Di dalam kitab Imamat pasal 13 sampai 14 dikatakan di situ bagaimana seseorang yang mengidap penyakit kusta, ya ada bintik-bintik di pentol-pentolan di tangannya itu, yang benana itu harus diisolasi selama 2 kali 7 hari, dengan kata lain 14 hari. Isolasi selama 7 sampai 14 hari itu ditujukan untuk memastikan bahwa orang tersebut itu benar-benar bebas dari penyakit menular. Kalau setelah 14 hari ternyata orang yang diperiksa itu terbukti dia mengidap penyakit kusta, dia bukan penyakit kulit biasanya, dia harus dijauhkan atau dipisahkan dari warga masyarakat penduduk sekitarnya itu. Ya, kita bisa melihat di dalam kitab Bilangan pasal 5 ayat 2 sampai 3 di mana Tuhan berfirman kepada Musa, "Perintahkanlah kepada orang Israel supaya semua orang yang sakit kusta, semua orang yang mengeluarkan lelehan dan semua orang yang najis oleh mayat disuruh meninggalkan tempat perkemahan, baik laki-laki maupun perempuan, haruslah kau suruh pergi. Keluar tempat perkemahan, haruslah mereka di mana aku diam di tengah-tengah mereka." Teman-teman sekalian, rupanya masyarakat Israel pada saat itu sudah mengenal praktek karantina atau isolasi demi menjaga kesehatan, keselamatan segenap warganya di situ. Jadi teman-teman sekalian, sama juga kita hari ini yang hidup pada zaman sekarang ini. Suatu pemerintah menghimbau kepada kita supaya hari ini kita mengurangi kebiasaan di luar. Lalu kita beribadah di rumah. Kita bukan lagi kumpul-kumpul di gereja. Bukan maksudnya kita sebagai orang Kristen tidak beriman. Bukannya Tuhan bisa jaga kita. Tuhan bisa menyelamatkan kita. Tuhan bisa menyembuhkan kita dari segala penyakit. Bukan caranya kita. Bukan itu caranya kita mencobai, menguji Tuhan kita itu. Tapi teman-teman sekalian, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, suatu kita di dalam rumah itu, seperti yang dipesankan di dalam Yesaya pasal 26 ayat 20 ini. Pada waktu itu bangsa Israel juga harus melewati satu masa, yaitu amarah Tuhan kepada mereka pada saat itu. Mungkin melalui wabah penyakit, ataupun peperangan, ataupun hal bahaya lainnya. Mereka harus satu masa di lockdown terlebih dahulu. Supaya apa? Mereka bisa melewati mara bahaya, melewati wabah penyakit ini. Teman-teman sekalian, yang menjadi pertanyaan, apakah sewaktu kita di lockdown, satu masa kita stay at home di rumah, kita berdiam diri saja, kita tidak melakukan hal-hal apapun. Itu ada sesuatu yang salah Tuhan. Teman-teman sekalian, itu adalah sesuatu yang persepsi yang salah dalam pemikiran kita. Bukan suatu kita
mengurangi aktivitas kita, kegiatan kita di luar, kita malah berdiam diri, tidak melakukan apa-apa. Manusia bukanlah mesin. Manusia itu memiliki ritme ketenangan dan kebisingan, kehidupan komunitas dan kesenian. Mungkin kita biasanya mencari Allah, terbiasa ya, kita mencari Allah itu harus di rumah-rumah ibadah, di tempat, di gereja. Tapi sampai kita melupakan bahwa kenyataannya, bahwa tubuh kita lah itu adalah bait Allah, bait Tuhan. Dalam keheningan kita di dalam rumah, sewaktu kita di lockdown, kita di rumah benar-benar beribadah, kita tahu Tuhan ada. Dan sama juga, Paulus pernah menulis di dalam kitab Roma kepada jemaat di Roma itu. Demikianlah juga apa dikatakan, Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu lagi bagaimana seharusnya berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Teman-teman sekalian, hari ini melalui firman Tuhan, sewaktu kita di lockdown, kita harus beribadah di rumah, mengikuti ibadah revival di rumah ini. Jangan patah semangat. Mungkin secara kedagingan, secara perasaan kita sudah tidak sabaran, kita sudah tidak bisa menerima. Tapi berdoalah kepada Tuhan. Sama juga melalui surat Roma ini. Paulus berpesan, dan kita harus percaya amini, bahwa Tuhan juga bisa mengutus Roh Kudus untuk menguatkan kita, untuk membimbing kita, untuk memulihkan iman kerohanian kita, sehingga kita mampu kembali berdoa, kita mampu beribadah, kita mampu lagi melayani Tuhan lebih lagi. Kita percaya masa ini akan berlalu, masa kesulitan ini, masa pandemi wabah penyakit akan berlalu. Kenapa? Ini sudah dikatakan, bersembunyilah barang sesaat lamanya. Barang sesaat lamanya. Hanya satu masa teman-teman sekalian. Badai pasti berlalu. Kesulitan itu pasti akan berlalu. Pegang janji Tuhan. Sampai amarah itu berlalu. Sampai amarah Tuhan itu berlalu. Dan Tuhan akan memulihkan kembali. Sebab sesungguhnya dikatakan di ayat 21. Tuhan mau keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya. Kita tahu Tuhan juga pernah menghukum penduduk bumi dengan air, yaitu air bah, selama 40 hari 40 malam pada zaman Nabi Nuh. Pada zaman Nuh, manusia sudah melakukan sesuatu yang melebihi apa yang Tuhan pesankan. Manusia sudah sombong, manusia membangun menara Babel yang mau melebihi Tuhan penciptanya. Akhirnya Tuhan marah, Tuhan menghukum. Tapi Tuhan memilih Nuh beserta dengan keluarganya, beserta dengan istri, anak, dan istri daripada anaknya itu. Mereka 8 orang di dalam bahtera Tuhan, di dalam perlindungan daripada Tuhan, dan diselamatkan oleh Tuhan melewati bencana air itu. Dan Tuhan sudah berjanji melalui pelangi bahwa Tuhan tidak lagi akan memberikan melalui air untuk memusnahkan umat manusia. Teman-teman sekalian, sama juga hari ini. Suatu firman Tuhan mengatakan Tuhan mau keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahan. Hari ini, baiklah kita menintrospeksi. Baiklah kita memperhatikan, memeriksa hati kita. Periksalah dengan seksama bagaimana hidup kita sebelumnya itu. Perbaikilah tingkah laku kita dan perbuatan kita. Dengarlah suara Tuhan dalam masa-masa keheningan ini. Dalam masa-masa lockdown ini. Mungkin di Indonesia ini, di negara kita, sewaktu di lockdown, di PSBB, di PPKM, kita masih bisa keluar. Tapi tetapi dengan ibadah kita tidak bisa lagi berkumpul. Tapi apakah kita mau juga melockdown dulu diri kita sendiri untuk benar-benar
dekat dengan Tuhan. Kita hidup dengan baik dengan Tuhan. Kita memulihkan hubungan ibadah dengan benar kepada Tuhan. Dan apakah prioritas hidup kita? Apakah tujuan kita, hidup kita sudah benar sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan? Dan kita percaya Tuhan akan berkata, bumi tidak lagi menyembuhkan darah yang tertumpah di atasnya. Tidak lagi menutupi orang-orang yang mati terbunuh di sana. Di sini berbicara apa? Tidak ada lagi kesalahan ataupun hukuman atas orang-orang yang berdosa lagi. Kenapa? Manusia sudah bisa mengintrospeksi akan kesalahan masa lalu, akan perbuatan yang diperbuatan oleh sebelumnya. Ya Tuhan menolong kita semuanya, teman-teman sekalian. Mulai kesempatan melalui firman Tuhan hari ini, baiklah kita masing-masing pribadi, kita masuk ke dalam kamar kita masuk dalam hadirat Tuhan, pribadi lepas pribadi, untuk masa-masa kita membangun hubungan yang erat dengan Tuhan. Dan kiranya mulai masa-masa kesulitan ini setelah berlalu, iman kerohanian kita lebih baik lagi daripada sebelumnya. Kita semakin giat lagi bersekutu dengan Tuhan. Kita semakin giat lagi beribadah kepada Tuhan. Kita semakin giat lagi memuji nama Tuhan. Kita semakin giat lagi melayani Tuhan. Kita semakin giat lagi menghidupi firman Tuhan, bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang meluputkan kami dari mara bahaya wabah penyakit ini, sehingga kami hari ini masih bisa menghembuskan nafas kehidupan untuk kami melewati masa sukar ini. Pandemi yang terus masih berjalan dalam kehidupan kami pada masa ini. Kami tahu ini adalah sesaat. Ini adalah amarah Tuhan yang sesaat. Untuk Tuhan menasihati umat manusia di dunia ini atas kesombongan kami, atas ketidaktaatan kami atas perintah Tuhan, atas hati Tuhan. Tetapi hari ini Tuhan, melalui firman Tuhan, kami mau diingatkan kembali supaya kami bisa benar-benar Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, suatu amarah Tuhan dinyatakan di dalam dunia ini. Kami bisa mengambil satu masa sesuai dengan firman Tuhan, supaya kami bisa mengkarantina diri kami, melockdown diri kami dengan baik untuk mengintrospeksi hubungan kami dengan Tuhan. Hubungan kami dengan Tuhan bukan dipengaruhi bagaimana orang mengatakan, bagaimana orang melihat, itu hanya penampilan luar saja dari Tuhan. Tapi hari ini Tuhan, kami mau mengintrospeksi bagaimana hubungan pribadi kami dengan Tuhan. Hati kami dengan hati Tuhan berpaduan. Dan kami bisa mengerti apa yang Tuhan ingin kami kerjakan dalam hidup kami. Kami minta Tuhan yang pimpin sertai kami Tuhan di dalam hidup kami. Mungkin masa kami sebelumnya, kami hidup dengan tidak benar. Kami hidup dengan ego kami diri sendiri kami. Kami hidup dengan keinginan diri kami sendiri. Dan kami lupa akan maksud dan rencana Tuhan dalam ciptaan Tuhan sesuai dengan gambaran daripadamu untuk kami bisa hidup dengan benar, mengusahakan ciptaan Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan hidup berjalan dengan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, Engkau ampuni kami, Engkau sucikan kami kembali, sehingga kami dilayakkan untuk kami menjadi manusia yang baru di dalam Tuhan. Kami minta Tuhan, kami mau Tuhan, dan kami percaya Tuhan, Engkau yang Tuhan yang telah dengar dan pimpin sertai hidup kami ke depan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan berserah kepadamu. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati kita sekalian. Kita angkat pujian yang ketiga, lagu yang sudah cukup lama tidak dinyanyikan, Betapa Hatiku. Betapa hatiku terima kasih Yesus, Kau
mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur